Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Ini bulan baru, bulan Maret, tanggal-tanggal muda. Jadi saya percaya kita harus bergairah, bersemangat, dan sukacita. Aku baru saja menyelesaikan penginjilan, pelayanan di daerah Banjarnegara, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan indah. Oke, semua siap, semua sukacita, jangan lokro, ojo beyuyut, tetapi senang aja, dibuat senang, dibuat sukacita, karena hari ini ada firman yang luar biasa yang akan aku beritakan. Dari Yohanes 1 ayat 35-42, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, dan waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Soul Seeker, jika kita melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal 1 ayat 35-42, secara khusus ayatnya yang ke-35, kita membaca kalimat "pada keesokan harinya". Dan di ayat 36, Yohanes mengatakan kalimat yang sudah pernah dikatakan di hari sebelumnya, tapi dikatakan lagi, diulang lagi, karena konteks yang berbeda itu. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dalam ayat 36, hanya ada audiensnya 2 orang murid saja. Sementara perkataan yang pertama di ayat 29, lebih general yang mendengarkan, lebih banyak. Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan pada saat Yohanes membaptis. Soul Seeker, jadi jelas pada ayat 36 perkataan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah," menunjukkan hanya untuk 2 orang murid saja. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengenalan akan keselamatan pada pribadi Yesus kadang sering dimulai dari pemberitaan Injil secara general, baik di gereja maupun di KKR yang ada di lapangan yang luas, yang dihadiri ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang. Hal ini sama dengan ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Perkataan Yohanes Pembaptis ini dikatakan dalam ayat 29 di depan ratusan orang, di depan general begitu banyak orang, sedangkan dalam ayat 36 hanya dikatakan kepada 2 orang murid saja. Soul Seeker, proses pengenalan berjalan terus dalam hidup manusia hingga sampai pada keselamatan pada pribadi Yesus secara khusus.
adalah melalui pelayanan pemberitaan dengan mendengar, belajar tentang keselamatan secara pribadi, dan pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Hal inilah yang terjadi pada ayat 36 dengan menunjukkan lihatlah anak domba Allah. Hal ini dikatakan secara pribadi, bukan secara general. Kalau kita melihat bahwa murid-murid Yesus yang pertama mengenal Yesus dari Yohanes Pembaptis. Ini cerita tentang seorang saksi yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan membawa saksi yang lain lagi yang juga menunjuk Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Ada tulisan tentang konsep leadership yang mengatakan bahwa ciri-ciri great leader adalah bukan cuma dirinya yang great, tapi dia juga bisa menciptakan another great leader yang juga menciptakan leader berikutnya. Kita melihat bahwa prinsip itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari prinsip yang dibicarakan Alkitab, tapi di sini bukan soal leader, melainkan witness, great witness. Itu adalah orang seperti Yohanes Pembaptis yang membawa another witness yang nanti akan membawa lagi witness yang lain. Ada sebuah multiplikasi, ada discipleship yang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Orang yang hanya berhenti pada dirinya sendiri, dia belum mengerti prinsip bahwa pekerjaan Tuhan terus-menerus berjalan. Tongkat estafet mesti jalan terus, dan dia sendiri mempersiapkan seperti Yohanes, mempersiapkan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus, untuk menjadi saksi, witness, the great witness, seperti dia sendiri adalah saksi terhadap Yesus Kristus. Yohanes bukan cuma sekedar rela murid-muridnya menjadi murid-murid Yesus Kristus, tetapi dia sendiri mempersiapkan, membawa kedua muridnya, dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada dua muridnya itu. Kalau dibandingkan dengan perikop sebelumnya, perkataan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lebih kepada perkataan yang secara general, secara umum, tidak terlalu jelas audiensnya. Tapi dalam perikop yang kita baca hari ini, jelas audiensnya adalah dua murid itu. Saudara, istilah dua sudah cukup menunjukkan motif saksi. Yesus mengutus murid-muridnya pun berdua-dua. Dalam kitab Wahyu juga ada tentang dua saksi. Istilah dua dan saksi seperti sebuah satu paket. Setidaknya dalam Johani Writings bukan sekedar angka dua, tetapi mau menunjukkan kepada saksi. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Itu ada dalam ayat 35-36. Yohanes adalah saksi, membawa dua orang muridnya dan memperkenalkan kepada Yesus. Tentang hal ini, John Calvin mengatakan kalimat yang penting, di mana dikatakan, here we also how small and low the beginning of the church was. Yaitu mulai hanya dengan dua orang, Yohanes Pembaptis membawa dua orang saja, tapi dua orang ini terus berkembang menjadi 12, lalu 70, lalu 500, dan pengikut Yesus Kristus berkembang terus-menerus sampai sekarang. Dimulai dari dua orang. Permulaan yang sederhana itu bukan alasan untuk kita discourage, mengecilkan hati atau tidak punya pengharapan. Dan ini bukan cuma tentang gereja yang tadinya kecil jadi besar, melainkan dalam segala bidang dalam kehidupan kita, kita jangan discourage, kita jangan kecil harapan kita ketika kita mulai secara kecil, baik dalam bidang bisnis, baik dalam pengetahuan skill, ataupun dalam kehidupan gereja. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang kecil. Yang lebih penting di sini adalah apakah prinsip kerajaan Allah hadir dalam bagian ini? Apakah hal ini didriven, disetir
baik kerajaan Allah atau berkembang karena sesuatu yang lain. Kalau drivennya baik kerajaan Allah, maka ada pengharapan walaupun hanya dimulai dengan 2 orang saja. Kehidupan Yesus juga sama. Yesus pun mulai dari bayi yang lemah, lalu mengalami proses menjadi besar. Lukas mengatakan dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang ingin cepat-cepat langsung jadi besar, mungkin orang itu nanti tidak siap. Bukan hanya di dalam sebuah perkembangan gereja, tetapi dalam segala hal yang mencakup kehidupan dan berkembang luas. Semua itu terjadi melalui sebuah proses. Melihat orang lain dalam situasi established atau mapan, pasti banyak prosesnya. Ada kendala, obstacle, ada rintangan, obstruction, hindrance, drawback, ada halangan, ada hambatan. Tuhan begitu menghargai proses ini di dalam kehidupan manusia. Jadi kita jangan salah ya, Tuhan sangat menghargai proses di dalam kehidupan manusia. Kita tahu, Saudara Seeker, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saudara Seeker tahu bahwa Musa membawa 2 juta orang dari Mesir ke Kanaan, tetapi Elia hanya membawa 1 jiwa. Di mata Tuhan, di mata Allah, nilainya sama. Membawa jiwa 1 jiwa dan 2 juta jiwa, nilainya sama. Artinya apa? Kita harus memultiplikasi dalam hidup kita. Kita harus mencetak the great witness yang berikutnya. Jadi Saudara Seeker, aku ketika di dalam perjalanan pelayanan, dimanapun aku berada, aku harus menjadikan murid, menjadikan anak rohani. Sehingga bukan aku hanya penginjilan, bukan hanya mission trip, bukan hanya kau datang dan pergi sesuka hati, tetapi aku harus mencetak, yaitu the great witness, mencetak seorang saksi, mencetak anak-anak rohani, yang mana itu akan terus berkembang. Memang mungkin hanya 2-3 orang, tetapi hari ini sudah berkembang menjadi puluhan jiwa dari 2 orang tersebut. Poin yang kita belajar dari John Calvin, how small and low the beginning of the church was, di mana cuma ada 2 orang saja, namun kemudian Yesus spreads His kingdom in a wonderful and incredible manner. Inilah pengharapannya di mana Yesus menyebarkan kerajaannya dengan cara yang menakjubkan dan luar biasa. Jikalau menjadi besar tetapi tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, ya tunggu saja pasti kolaps. Tunggu saja pasti runtuh. Sebaliknya, kecil dan menjadi besar tetapi tidak mengerti besarnya mau dibawa kemana, mungkin juga besar dengan kekuatan manusia, tetapi nanti akan kolaps juga, akan runtuh. Jadi penting sekali membawa kerajaan Allah. The Wounded Healer, penyembuh yang terluka, yang diambil dari Henry Nouwen, orang yang sangat diberkati Tuhan. Di situ pendeta Yakub Susabda bicara tentang kekuatan manusia yang punya semacam human nature spirituality, yaitu bahwa manusia itu memiliki semacam kekuatan spiritualitas, tapi yang tidak didriven oleh Roh Kudus atau Yesus atau prinsip kerajaan Allah. Sebagai contoh, pengalaman masuk ke sebuah gereja katedral yang besar, atau ke tempat suci seperti di Israel atau yang lain, atau makam seorang yang sangat diberkati Tuhan, lalu ada perasaan kusuk, semacam perasaan religi dan sebagainya. Manusia bisa punya certain sense of spirituality, tetapi sebetulnya hal ini masih dalam level natural. Kekuatan manusia sendiri bukan yang betul-betul digerakkan oleh Tuhan. Orang yang datang ke gereja
kalau tidak hati-hati bisa jatuh dalam sense of spirituality dan bukan berpusat pada Kristus, tetapi hanya semacam pengalaman keagamaan. Bagaimana membedakan dengan prinsip kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan cuma sekedar feeling, perasaan saja, tapi ada prinsip-prinsipnya. Membedakan movement yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan tidak bisa hanya dengan melihat situasi yang menakjubkan, karena human movement seperti oleh Mao Zedong atau Hitler juga paling tidak pernah membuat sesuatu movement yang besar. Jadi bagaimana membedakan movement yang di-driven the Holy Spirit dan di-driven oleh human nature, spirituality. Tambahan lagi bahwa kita sendiri kadang tidak kebal dan mudah kita itu diselewengkan oleh hal seperti ini. Paham ya, Soul Seeker? Kita lebih dekat dengan perasaan-perasaan kita, bahwa kita ini seperti ada spirituality yang sangat mendorong kepada kita. Soul Seeker, kamu kan pernah mengalami ketika engkau datang di tempat-tempat seperti tadi yang saya katakan gereja, lalu kita merinding, lalu bulu roma kita berdiri semua, lalu kita sepertinya mendengar suara-suara apa. Itu hanya sense of spirituality. Itu tidak bisa dinyatakan bahwa itu dari Tuhan. Mengerti ya, Soul Seeker? Jadi tidak bisa dikatakan ini suatu driven yang datang dari Roh Kudus. Kita harus peka di sini. Dalam kenyataannya bukan pure human nature spirituality atau pure God's driven, tapi mungkin campuran, karena kita ini masih dalam dunia yang berdosa. Lalu bagaimana kita terus-menerus kritis terhadap human nature spirituality yang kelihatan seperti dekat sekali dengan jalan Tuhan, kerajaan Allah. Bahkan kalau kita membawa kehidupan John Calvin, kita melihat prinsip ini, bahwa John Calvin pun tidak kebal dengan keberdosaan itu. Kita akan melihat pandangan human nature spirituality terhadap John Calvin pada waktu John Calvin menuliskan konsep religious tolerance. Pandangan John Calvin tentang relasi antara gereja dan negara yang merupakan salah satu topik yang sering diperdebatkan pada saat itu. Salah satu contoh kasus yang sering diangkat ke permukaan adalah mengenai hukuman mati yang saat itu dijatuhkan oleh pemerintah sipil Jenewa atas Michael Servetus, seorang penentang keras doktrin Tritunggal. Sebagian sarjana meyakini bahwa John Calvin pantas dituduh bersalah dalam kasus ini karena dia memegang sebuah konsep teologis yang mencampurkan gereja dan negara, serta karena dia memiliki pengaruh besar di Jenewa. Artikel ini ditulis untuk menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda dari sisi konsep teologisnya tentang politik atau terutama tentang relasi gereja dan negara. John Calvin mengangkat adanya keterkaitan antara pemerintah gerejawi dan sipil, tetapi keduanya masih bisa dibedakan dan dipisahkan walaupun tidak bertentangan. Sayangnya konsep teologis ini tidak selalu berhasil diterapkan dengan mudah di Jenewa. Kasus hukuman mati Michael Servetus adalah salah satu contoh yang konkret dalam situasi ini. John Calvin saat itu menjadi orang yang sangat jahat yang mengeksekusi mati Michael Servetus. Padahal dalam konteks di zaman itu hal seperti itu biasa saja. Justru kalau John Calvin tidak melakukan, itu yang mengejutkannya. Kemudian orang-orang mulai menyelidiki, jadi sebenarnya konsep John Calvin tentang toleransi itu bagaimana. Dalam edisi Institutes yang pertama ada konsep John Calvin tentang toleransi, tetapi masuk ke edisi-edisi yang akhir, konsep-konsep tersebut dia buang, berarti ada pergeseran yang terjadi. Mengapa terjadi? Ada seorang yang sangat brilian yang bernama Castillo yang mau mengkritik John Calvin. Sebastian Castillo adalah seorang pengkhotbah dan teolog dari Prancis dan salah satu pendukung Kristen Reform yang pertama tentang toleransi beragama.
mengatakan tentang kebesaran hati nurani, Sebastian Castillo menerbitkan buku kutipan perkataan-perkataan tentang toleransi, termasuk beberapa tulisan John Calvin. Itu kritik yang sangat powerful karena Castillo memakai tulisan Calvin sendiri seperti mengingatkan, ini loh tulisanmu, ini institut edisi pertama yang kamu ajarkan tentang toleransi, tapi sekarang kamu, John Calvin, drop. Lalu orang menyelidiki mengapa John Calvin drop pada konsep di akhir hidupnya. Mungkin John Calvin merasa over responsible terhadap gerakan reformasi yang di Geneva khususnya. Dia khawatir sekali kalau telah dibangun akhirnya menjadi bubar, karena kenyataan memang tidak mudah. Di awalnya orang berpikir pasti berhasil, tapi dalam perjalanannya tidak begitu mudah. Seperti kamu tahu, di Eropa kemudian terjadi yang disebut 30 Years War yang menyapu seluruh Eropa dan yang mati luar biasa banyaknya sampai langsung mengurangi populasi seluruh Eropa. Tadinya cuma urusan yang terjadi di Jerman, kemudian meluas jadi Continental War, Denmark, Swedia, Prancis dan sebagainya, semua bercampur dan sudah menjadi kepentingan politik dan bukan lagi kepentingan agama. So seeker, poin di sini adalah tentang human nature spirituality, di mana Calvin sendiri tidak kebal dengan hal ini. Bagaimana dia terus-menerus mempertahankan bahwa ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh dirinya sendiri. John Calvin ada kekhawatiran kalau dia mulai kendor di dalam toleransinya, maka reformasi bisa gagal. Itulah kekhawatiran manusia, tetapi sebetulnya kekuatannya adalah pada kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan John Calvin, sekalipun dia orang yang besar. Intinya, soul seeker, human nature spirituality harus berdasarkan Roh Kudus yang ditimbang oleh pemikiran manusia juga. Dalam 1 Korintus 14 ayat 32 dikatakan, karunia nabi harus takluk kepada nabi-nabi itu. Human nature spirituality dari seseorang harus takluk kepada Roh Kudus yang membimbing di dalam hati pemikiran nabi-nabi itu. Kembali lagi kepada bagian ini, apa kaitannya? Yaitu mulai dari 2. Tapi kalau pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah yang hanya 2 itu, maka kita berada dalam pengharapan yang tidak mengecewakan, karena Tuhan yang akan mengembangkannya sendiri. Lagi pula dalam ayat 38 dikatakan Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Inilah salah satu prinsip kerajaan Allah. Kita mengikut Yesus, Yesus melihat kita, lalu dia bertanya, apa yang kamu cari? Yesus bukan mengatakan terima kasih karena kamu orang yang pertama yang datang kepadaku. Yesus tidak memberi ucapan selamat, kamu adalah murid-murid yang pertama setelah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Bultmann mengatakan it is the first question which must be addressed to anyone who comes to Jesus. The first thing about which he must be clear. Memang konteks perkataan Bultmann adalah eksistensialisme, dan ini sering kita benturkan dalam teologinya. Inilah pertanyaan pertama yang harus diajukan kepada siapa saja yang datang kepada Yesus. Ini adalah hal yang pertama yang setiap orang harus clear, jelas apa yang kamu cari pada waktu kamu mengikut Yesus. Kalimat yang penting dan luar biasa, dan Yesus berinisiatif tanya, bukan karena inisiatif ikut Yesus, tentu cari yang benar, tentu mencari keselamatan. Kemudian di situ mereka menjawab, Rabi atau guru, artinya mereka menempatkan diri mereka sebagai murid-muridnya, di mana engkau tinggal. Kalau dibaca sepintas, kita seolah berkomentar secara negatif. Memang cuma mau cari rumahnya Yesus di mana,
Seperti kita ingin tahu rumah orang, desainnya bagaimana, ruang-ruangnya bagaimana. Tetapi tidak begitu. Ini bukan tentang rumah Yesus, ada di mana, lalu mau membanding-bandingkan seperti apa kekayaan Yesus atau apakah Yesus miskin. Kata tinggal dalam bahasa asli pakai kata meno, abide, di mana engkau abide. Kalimat penting dalam Injil Yohanes yang tidak pernah dikontraskan dengan mencari diri Yesus sendiri. Kalau orang mengikut Yesus dengan benar, mencari Yesus bukan mencari berkat atau mencari perasaan agama atau mencari level-level dalam agama, maka dia akan senantiasa mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada. Oleh sebab itu keluarlah kalimat ini, di mana engkau tinggal. Yohanes sering kali mengatakan hal-hal yang bersifat fisik atau material segera dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual. Pada waktu Yesus menyembuhkan mata orang buta, sebetulnya Yesus sedang berbicara tentang orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Di situ ada percakapan dengan orang-orang yang merasa diri tidak buta. Tapi Yesus mengatakan, tetaplah dosamu karena kamu merasa tidak buta. Istilah buta dipakai dalam Injil Yohanes oleh Yesus Kristus sendiri dalam pengertian mengintegrasikan antara hal-hal yang material dan spiritual. Kita tidak akrab dengan konsep seperti, karena kita sangat dipengaruhi oleh dualisme, dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Inilah dualisme yang sangat kontras. Contoh lain, salah satu keindahan perjamuan kudus adalah karena yang kelihatan dan yang tidak kelihatan integrated antara roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, the bread of life. Itu suatu misteri yang kita perlu menjelaskan. Yang kita baca dalam Yohanes adalah waktu Yesus memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang. Dia menunjukkan bahwa kepada dirinya sendiri sebagai the bread of life. Semua orang kenyang, tapi bukan cuma kenyang secara fisik. Semua mau menunjukkan kepada kepenuhan dirinya Yesus, yaitu kenyang secara rohani, karena Yesus adalah roti yang hidup. Sama seperti juga ketika kita membaca di bagian ini, di mana engkau tinggal, ini bukan melulu simbolis, tapi juga tidak boleh hanya mengatakan memegang tafsiran secara spiritual, karena yang kita baca secara sederhana, mereka betul-betul pergi ke tempat Yesus tinggal. Tetapi jika kamu tahu bahwa tafsiran literati Yesus tinggal bagaimana mengharmoniskan dengan ayat yang mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang kemudian mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal, tapi sebetulnya merupakan teks programatik. Programatik maksudnya ini mewarnai seluruh pembacaan Injil Yohanes, dan bukan hanya kedua murid itu saja, melainkan untuk sebuah pembaca Injil Yohanes yang mesti mencari di mana Yesus tinggal. Kemudian Yesus mengundang, marilah dan kamu akan melihatnya, dalam ayat 39. Come and see. Ini adalah kalimat undangan. Ada susunan liturgi perjamuan kudus yang pakai istilah mari dan lihatlah. Ini cocok sekali. Yesus mengundang dalam perjamuan kudus. Ini sama waktu dikatakan mari, lihatlah di mana aku tinggal. Dan waktu dikatakan lihatlah, ada elemen misterius yang kita tidak bisa memahami sepenuhnya, tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, hanya berdasarkan dunia yang kelihatan serta segala teori, karena ini masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan. Dalam dunia roh juga bukan berarti tidak ada dunia yang kelihatan sama sekali, karena Yesus betul-betul mengajak mereka bersama-sama dengan Dia. Yesus sendiri juga betul-betul menjadi daging untuk diraba, untuk bisa dipegang, bisa dilihat, tapi juga hanya figur fisik yang mau dilihat. Bahkan waktu Yesus menunjukkan kepada Thomas, lihatlah, Thomas melihat lubang di tangan dan lambungnya. Ada visible dan yang tidak visible. Waktu Thomas melihat lubang itu,
dia bukan cuma melihat lubang seperti apa dan sebagainya, tapi dia langsung connect dengan peristiwa penyaliban, dan dia mati di salib, sekarang bangkit. Itulah yang dilihat Thomas. Seperti perkataan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia mengatakan secara general, tetapi ketika dia kembali pada ayat 36, lihat dia anak domba Allah, itu secara pribadi dia bicara kepada dua muridnya. Saudara, sudahkah kamu mengalami hal ini? Tuhan bicara secara pribadi kepada dirimu, atau engkau hanya mendengar mujizat Yesus, hal-hal yang besar tentang Yesus dari perkataan orang secara general, padahal engkau harus mengalami, karena mujizat itu terus berlangsung, mujizat itu tetap ada dalam hidupmu. Kiranya ini memberkati, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, karena kita sendiri yang melihat dia domba Allah. Kita secara pribadi telah melihat pernyataan Yesus yang menghapus dosa seluruh dunia. Baik saudara, sebelum saya menutupnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini. Berkati supaya mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tuhan, ini penting bagi kami Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dihidupkan firman-firman Tuhan yang kami baca. Karena itu firman yang ditulis dengan satu pengorbanan penebusan Yesus untuk menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk membuka hati, mengizinkan bahwa Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami mengerti kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat dari Allah Bapa dan berkat daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin.